Saat aku harus keluar kota selama 3 bulan, aku tak tahu keputusan itu akan menjadi mimpi buruk. Dengan kejam, suami dan ibu mertuaku mengusir paksa ibuku yang sudah renta dari rumah, tanpa belas kasihan. 2 jam kemudian kupastikan suami dan ibu mertuaku dapat karma, mereka histeris saat. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Kirana. Aku tidak pernah tahu sejak kapan aku terbiasa memperkenalkan diriku hanya dengan satu kalimat singkat itu, seolah seluruh hidupku bisa diringkas dalam satu nama. Padahal, di balik nama itu, ada begitu banyak peran yang harus kupikul. Terlalu banyak luka yang kupendam, dan terlalu sering aku belajar tersenyum ketika hatiku sebenarnya ingin berteriak. Jika orang-orang di kantor menyebut namaku, nada suara mereka selalu penuh hormat. Aku dikenal sebagai wanita karir yang berhasil. Jabatan yang kupegang tidak kecil, tanggung jawabku besar, dan penghasilanku cukup untuk membuat banyak orang iri. Aku datang pagi, pulang larut, memimpin rapat, mengambil keputusan, dan menanggung risiko yang tidak ringan. Di luar sana, aku terlihat kuat, mandiri, tidak mudah dijatuhkan. Namun, begitu aku melepas sepatu di depan pintu rumah, semua itu seakan lenyap. Aku bukan lagi Kirana yang dihormati. Aku hanya seorang istri, seorang menantu. Dan entah sejak kapan, seorang perempuan yang harus tahu diri bahwa ia tinggal di rumah milik orang lain, meski setiap sudut rumah ini berdiri kokoh karena keringatku sendiri. Aku menikah dengan Arga bukan karena terpaksa. Aku mencintainya. Setidaknya, aku pernah mencintainya dengan seluruh ketulusan yang kumiliki. Ia pria yang tampak sederhana, pendiam, dan menurutku kala itu penuh pengertian. Aku percaya bahwa cinta yang tenang adalah cinta yang dewasa. Aku tidak menuntut romantisme berlebihan, tidak pula mengharapkan janji manis setiap hari. Aku hanya ingin dihargai. Namun, pernikahan mengajarkanku satu hal yang menyakitkan. Cinta tidak selalu cukup untuk membuat seseorang berani berdiri di pihak yang benar. Kami tinggal serumah dengan ibunya. Ibu mertua yang sejak awal memandangku dengan tatapan penuh penilaian. Tatapan yang membuatku merasa terlalu besar untuk dianggap pantas, namun sekaligus terlalu kecil untuk dihormati. Baginya, aku selalu kurang. Terlalu sibuk bekerja, terlalu jarang di rumah, terlalu mandiri, dan entah mengapa, terlalu mencintai ibuku sendiri. Aku sering bertanya dalam diam, apakah mencintai ibu kandung sendiri adalah sebuah kesalahan? Ibuku, ibuku. Perempuan itu adalah alasan aku bisa berdiri tegak sampai hari ini. Ia membesarkanku sendirian, dengan tangan yang mulai keriput sebelum waktunya, dan senyum yang tak pernah lelah dipaksakan meski hidup seringkali kejam padanya. Ayahku pergi terlalu cepat, meninggalkan kami dengan dunia yang tidak ramah pada perempuan yang tidak punya siapa-siapa. Ibuku tidak pernah mengeluh. Ia bekerja apa saja yang bisa ia lakukan, asal aku bisa sekolah, asal aku tidak merasa kekurangan. Ketika aku akhirnya berhasil, ketika aku mengenakan pakaian kerja rapi dan namaku mulai dikenal, ibuku hanya berkata satu hal yang selalu kuingat. Jadilah orang baik, nak. Jangan sombong meski kamu mampu. Kalimat itu yang membuatku bertahan, bahkan ketika kebaikan itu justru sering melukaiku. Aku membawa ibuku tinggal bersama kami bukan karena aku tidak tahu diri. Aku hanya tidak tega meninggalkannya sendirian di rumah kecil yang sudah terlalu sepi. Aku berpikir, selama aku mampu, aku ingin ibuku merasakan hidup yang sedikit lebih layak. Aku ingin membalas semua pengorbanannya. Meski aku tahu, seumur hidup pun aku tidak akan pernah cukup. Awalnya, ibu mertua tidak berkata apa-apa. Senyumnya tipis, ucapannya seperlunya. Aku mengira itu pertanda penerimaan. Aku salah. Hari demi hari, aku mulai merasakan udara di rumah ini berubah. Ibuku berjalan lebih pelan, berbicara lebih lirih, dan semakin sering memilih diam. Aku melihat caranya menunduk setiap kali ibu mertua berbicara, seolah kehadirannya adalah beban yang harus ia sembunyikan. Aku mencoba menguatkannya. Aku berkata bahwa rumah ini juga rumahnya, bahwa ia tidak perlu takut, bahwa aku ada di sini. Ternyata, keberadaanku tidak selalu cukup. Arga, suamiku,
Ia tidak pernah benar-benar menyakiti dengan kata-kata kasar. Justru itulah yang paling menyakitkan. Ia diam. Diam ketika ibunya menyindir. Diam ketika ibuku diperlakukan seperti tamu tak diundang. Diam ketika aku menatapnya, berharap ia berdiri di sampingku, meski hanya sekali. Diamnya Arga adalah tembok yang pelan-pelan menghimpit dadaku. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu berlebihan? Apakah aku terlalu sensitif? Apakah sebagai istri, tugasku memang mengalah? Lagi dan lagi, aku memilih menelan perasaan itu sendirian. Aku tidak ingin ribut. Aku tidak ingin disebut istri yang durhaka. Aku tidak ingin rumah tangga ini hancur hanya karena aku tidak mampu bersabar. Aku lupa satu hal. Kesabaran yang terus dipaksa, suatu hari akan berubah menjadi luka yang tidak bisa disembuhkan. Sejak hari pertama aku membawa ibu tinggal bersama kami, aku tahu keputusan itu tidak akan mudah. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi ruang paling sunyi bagi perempuan yang paling berjasa dalam hidupku. Aku melihat perubahan itu perlahan, seperti retakan kecil di dinding yang awalnya nyaris tak terlihat. Retakan yang lama-lama melebar, merambat kemana-mana, hingga akhirnya tak mungkin lagi diabaikan. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerja, aku selalu menyempatkan diri duduk sebentar di samping ibu. Ia biasanya sudah bangun lebih dulu, menyiapkan air hangat, lalu duduk diam di kursi dekat jendela. Tangannya seringkali menggenggam ujung kain dasternya, kebiasaan lama yang muncul setiap kali ia merasa tidak nyaman. "Jangan lupa sarapan, Nak," katanya suatu pagi, dengan senyum yang selalu ia usahakan tampak biasa. Aku mengangguk sambil meraih tangannya. Tangannya dingin, lebih dingin dari biasanya. Aku tahu, ibu sedang menahan sesuatu. Namun, seperti biasa, ia memilih diam. Di meja makan, ibu mertua sudah duduk tegak, punggungnya lurus, wajahnya kaku. Ia tidak pernah menyapa ibuku lebih dulu. Jikapun berbicara, nada suaranya datar, seolah ibuku hanyalah bayangan yang kebetulan ada di ruangan yang sama. "Di rumah ini ada aturan," ucapnya suatu pagi, tanpa menatap siapapun secara langsung. "Kalau tidak terbiasa, sebaiknya menyesuaikan." Kalimat itu terdengar umum, tetapi aku tahu, sasaran kata-kata itu bukan aku. Ibuku menunduk, sendok di tangannya berhenti bergerak. Aku menatap Arga, berharap ia berkata sesuatu. Namun suamiku hanya menghela napas pendek, lalu kembali menatap piringnya. Seolah semua itu bukan urusannya. Sejak saat itu, aku mulai lebih peka terhadap hal-hal kecil. Cara ibu mertua menggeser kursi dengan sengaja ketika ibuku hendak lewat. Cara ia menghela napas panjang setiap kali ibuku masuk ke dapur. Cara ia menyebut kata "orang luar" dalam obrolan-obrolan ringan, seakan lupa bahwa aku pun dulunya datang dari luar. Ibuku semakin sering mengurung diri di kamar. Ia hanya keluar ketika aku pulang kerja, itu pun dengan langkah ragu. Kadang aku mendapati piringnya terpisah dari piring kami. Kadang makanannya diletakkan belakangan, ketika semua orang sudah selesai. Aku pernah menegur Arga, dengan nada yang sangat kutahan agar tidak terdengar menuduh. "Mas, kamu sadar tidak kalau ibu jadi serba takut di rumah ini?" Arga terdiam cukup lama sebelum menjawab. Tatapannya menghindar. "Namanya juga penyesuaian, Ran. Ibu kita sudah tua, karakternya begitu. Kamu sabar saja." "Sabar lagi." Kata itu semakin sering kudengar, dan semakin terasa seperti hukuman yang harus kuterima tanpa boleh protes. Aku mencoba berbicara dengan ibu mertua, memilih kata-kata paling halus yang bisa kupikirkan. Aku mengatakan bahwa ibuku tidak bermaksud merepotkan siapapun, bahwa aku yang menanggung semua kebutuhan rumah, bahwa kehadiran ibuku seharusnya tidak menjadi masalah. Ibu mertua hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Kirana, kamu memang bekerja. Tapi jangan lupa, ini rumah saya. Ada batas yang tidak bisa dilanggar." Aku menelan ludah. Batas. Aku ingin bertanya, apakah batas itu juga berlaku untuk rasa kemanusiaan? Namun kata-kata itu hanya berputar di kepalaku, tidak pernah sampai ke bibir. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Ibuku mulai sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal yang tidak pernah ia lakukan.
Ia meminta maaf karena berjalan terlalu pelan. Meminta maaf karena air kamar mandi habis. Meminta maaf karena napasnya terdengar terlalu keras di malam hari. Setiap kali itu terjadi, dadaku terasa sesak. "Bu, ibu tidak salah apa-apa," kataku suatu malam, ketika ia kembali meminta maaf hanya karena duduk terlalu lama di ruang tamu. Ibuku tersenyum lemah. "Ibu tidak ingin membuatmu susah, Nak. Kalau ibu harus pergi, tidak apa-apa." Kalimat itu membuatku hampir menangis. Pergi kemana? Ke rumah kecil yang sunyi itu lagi? Ke hidup sepi yang seharusnya sudah ia tinggalkan? Aku mulai pulang lebih cepat dari kantor. Aku ingin memastikan ibuku tidak sendirian terlalu lama. Namun, itu justru memunculkan tatapan tidak suka dari ibu mertua. Seolah kehadiranku di rumah ini terlalu sering, terlalu mengganggu keseimbangan yang ia inginkan. Ketegangan mencapai titik yang tidak bisa lagi kusembunyikan pada suatu sore. Aku baru saja tiba, masih mengenakan pakaian kerja, ketika kudengar suara ibu mertua meninggi di dapur. "Kalau memang tidak betah, jangan memaksakan diri tinggal di sini." Aku berlari masuk. Ibuku berdiri kaku, kepalanya tertunduk, matanya berkaca-kaca. "Ada apa ini?" tanyaku, suaraku bergetar. Ibu mertua menoleh padaku, wajahnya dingin. "Tanyakan pada ibumu. Di rumah orang saja tidak tahu diri." Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mampu diam. Namun, Arga kembali memilih membisu. Ia berdiri di ambang pintu, menatap lantai, seolah konflik ini bukan bagian dari hidupnya. Saat itu, aku menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Rumah ini tidak pernah benar-benar aman. Bukan untuk ibuku. Dan perlahan, bukan juga untukku. Hari itu aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Sejelas luka yang tidak pernah benar-benar sembuh meski waktu terus berjalan. Bukan karena hari itu istimewa, melainkan karena sejak pagi, dadaku sudah terasa tidak tenang, seperti ada sesuatu yang akan runtuh. Namun aku tidak tahu dari arah mana. Aku berangkat bekerja dengan perasaan berat. Ibuku mengantarku sampai pintu, seperti biasa. Senyumnya terukir rapi, terlalu rapi, hingga aku tahu ia sedang menyembunyikan kegelisahan. "Hati-hati di jalan, Nak," katanya lembut. Aku memeluknya sedikit lebih lama dari biasanya. Ada dorongan aneh di dadaku untuk tidak pergi hari itu, untuk tinggal, untuk berjaga. Namun, seperti kebiasaan buruk yang sudah terlalu sering kulakukan, aku mengabaikan firasatku sendiri. Sepanjang hari di kantor, pikiranku tidak fokus. Angka-angka di layar komputer seolah kabur. Suara rekan kerja terdengar jauh. Beberapa kali aku mengecek ponsel, berharap ada pesan dari ibu. Tidak ada. Menjelang sore, ponselku bergetar. Nama Arga muncul di layar. Entah mengapa, tanganku bergetar saat menerima panggilan itu. "Ran," suara Arga terdengar pendek, datar, seperti biasanya. "Ada apa, Mas?" tanyaku, berusaha terdengar tenang. "Kamu bisa pulang sekarang?" Nada suaranya membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Kenapa? Ibu kenapa?" Ia terdiam sejenak. Hening yang terlalu panjang untuk sekadar jeda biasa. "Pulang saja dulu," jawabnya akhirnya. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku mengambil tas, meminta izin pulang lebih cepat, lalu menyetir dengan perasaan tidak karuan. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi bayangan buruk. Aku mencoba menepisnya, mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku terlalu berlebihan. Begitu mobilku berhenti di depan rumah, aku tahu bayangan itu bukan sekadar ketakutan kosong. Pintu rumah terbuka lebar. Beberapa barang tergeletak di teras. Tas kain lusuh milik ibuku, koper kecil yang sudah lama tidak ia pakai, dan satu kardus berisi pakaian sederhana. Napasku tercekat. Aku masuk dengan langkah cepat. Suara ibu mertua terdengar dari dalam, tajam, penuh emosi. "Saya tidak mau tahu. Dari awal saya sudah bilang, rumah ini bukan tempat penampungan." Aku menemukan ibuku berdiri di ruang tamu, memeluk tasnya erat-erat. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia tampak sangat kecil di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa asing. "Apa yang terjadi?" Suaraku gemetar, nyaris pecah. Ibu mertua menoleh padaku, kedua tangannya bersedekap.
Bagus kamu pulang. Sekalian saja bawa ibumu pergi. Dunia seakan berhenti berputar. Apa maksud ibu? Tanyaku, hampir tidak percaya. Ibumu ini sudah keterlaluan, lanjutnya tanpa ragu. Tidak tahu diri, tidak tahu batas. Dari pagi sudah bikin rumah ini tidak nyaman. Aku menatap ibuku. Ia menggeleng pelan, air mata jatuh membasahi pipinya. Ibu tidak melakukan apa-apa, nak, katanya lirih. Ibu hanya salah masuk dapur. Salah masuk dapur. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Mas, aku menoleh pada Arga yang berdiri tidak jauh dari kami. Kamu dengar sendiri, kan? Arga menghindari tatapanku. Rahangnya mengeras, tetapi ia tetap diam. Ibu ini harus tahu diri. Ibu mertua kembali berbicara. Sejak dia tinggal di sini, rumah ini tidak pernah tenang. Tetangga mulai bertanya-tanya. Saya malu. Malu. Karena seorang ibu tua yang hidupnya sederhana. Aku merasakan darah di kepalaku mendidih. Bu, kataku, berusaha menahan amarah yang mengancam meledak. Ibu saya tidak merepotkan siapapun. Semua biaya saya yang tanggung. Saya tidak pernah meminta apapun dari ibu. Ibu mertua tersenyum sinis. Itu urusanmu. Tapi rumah ini tetap rumah saya. Dan saya tidak mau ada orang lain di sini. Orang lain. Kata itu menghantam hatiku lebih keras dari apapun. Mas, aku kembali memanggil Arga, suaraku mulai meninggi. Kamu akan diam saja? Arga menghela napas panjang, lalu akhirnya membuka mulut. Kirana, katanya pelan. Mungkin memang sebaiknya ibu kamu kembali ke tempat semula. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kamu menyuruh ibuku pergi? Tanyaku, nyaris berbisik. Aku tidak menyuruh, jawabnya cepat. Aku hanya, ini rumah ibu. Kita harus menghormati. Menghormati dengan mengusir? Ibuku tiba-tiba melangkah maju. Tangannya gemetar. Tidak apa-apa, nak, katanya sambil memaksakan senyum. Ibu tidak ingin membuat kalian bertengkar. Ia berbalik, hendak mengambil barang-barangnya. Dadaku terasa seperti diremas kuat-kuat. Bu, jangan, kataku, memegang lengannya. Ini tidak benar. Namun ibu mertua mendengus. Lebih cepat lebih baik. Jangan buat suasana semakin panas. Saat itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar runtuh. Selama ini aku mengalah, menunduk, berharap keadaan membaik. Namun hari itu, aku dipaksa menyaksikan ibuku diperlakukan seperti beban, seperti sampah yang bisa dibuang kapan saja. Aku membantu ibuku mengangkat barang-barangnya. Setiap langkah terasa berat. Setiap pandangan ke arah Arga terasa seperti luka baru. Ia tidak menahanku. Tidak juga meminta maaf. Ketika kami melangkah keluar rumah, ibu mertua menutup pintu dengan suara keras. Suara itu menggema di kepalaku, menandai sesuatu yang berakhir selamanya. Di dalam mobil, ibuku menangis terisak, tubuhnya gemetar. Maafkan ibu, nak, katanya berulang-ulang. Ibu tidak berguna. Aku menggenggam tangannya erat. Jangan bilang begitu, kataku dengan suara pecah. Yang salah bukan ibu. Namun, di dalam hatiku, aku tahu. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang akan sama. Pengusiran itu bukan hanya mengusir ibuku dari rumah. Ia juga mengusir rasa hormatku sebagai istri, kepercayaanku sebagai anak, dan sisa-sisa cintaku sebagai perempuan yang selama ini terlalu sabar. Dan aku bersumpah dalam diam, sambil menatap jalan yang terbentang di depan. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Malam itu terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Jalanan yang kulewati bersama Ibu sunyi, seolah kota ikut menahan napas menyaksikan kehancuran kecil yang baru saja terjadi dalam hidupku. Lampu-lampu jalan berpendar pucat, memantul di kaca mobil, sementara isak tangis ibu sesekali terdengar lirih, lalu kembali tenggelam dalam diam yang menyesakan. Aku menyetir tanpa tujuan pasti. Kepalaku penuh, dadaku sesak, dan tanganku gemetar di atas kemudi. Setiap kali aku teringat wajah ibu mertua yang dingin dan sikap Arga yang membisu, perutku terasa melilit, seakan kemarahan dan kekecewaan saling berebut ruang di dalam diriku. Apa kita benar-benar pergi begitu saja,
suara ibuku akhirnya terdengar, nyaris berbisik. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Untuk malam ini, kita cari tempat yang aman dulu, Bu. Ia mengangguk pelan. Aku tahu, kata, aman, baginya bukan sekadar tempat berteduh. Aman berarti tidak dipandang rendah, tidak dituduh merepotkan, tidak merasa keberadaannya adalah kesalahan. Dan betapa ironisnya, rumah yang kubangun bersama suamiku dengan kerja keras bertahun-tahun tidak lagi memenuhi makna itu. Aku membawa ibu ke sebuah penginapan kecil yang bersih dan tenang. Bukan tempat mewah, tetapi cukup layak untuk beristirahat. Ketika kami masuk ke kamar, ibu duduk di tepi ranjang dengan bahu merosot, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah hidupnya. Aku berlutut di hadapannya, menggenggam kedua tangannya. Bu, dengarkan Kirana, kataku, berusaha menguatkan suaraku meski mataku panas. Apapun yang terjadi, ibu tidak akan pernah menjadi beban. Ibu adalah alasan Kirana bisa berdiri sejauh ini. Air mata ibu kembali jatuh. Ia menggeleng lemah. Ibu hanya tidak ingin kamu kehilangan rumah tanggamu karena ibu. Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada semua hinaan yang kami terima hari ini. Sejak kapan seorang ibu harus merasa bersalah karena ingin hidup bersama anaknya sendiri? Aku memeluknya erat. Di pelukan itu, untuk pertama kalinya sejak siang tadi, aku membiarkan diriku menangis. Tangisku bukan sekadar sedih, melainkan marah, kecewa, dan lelah karena terlalu lama memendam semuanya sendirian. Malam itu, setelah ibu tertidur dengan napas yang masih tersengal-sengal, aku duduk sendirian di kursi dekat jendela. Ponselku bergetar berkali-kali. Nama Arga muncul di layar. Aku tidak langsung mengangkatnya. Aku menatap nama itu lama, seolah berharap huruf-hurufnya berubah menjadi penjelasan yang masuk akal atas semua yang terjadi. Akhirnya, aku menjawab. Kamu di mana? Suara Arga terdengar cemas, tetapi bagiku, kecemasan itu datang terlalu terlambat. Aku bersama ibu, jawabku singkat. Kamu kenapa membawa ibu pergi tanpa bicara lagi? Tanyanya. Aku tertawa kecil, pahit. Tanpa bicara lagi? Mas, ibu diusir. Apalagi yang perlu dibicarakan? Ia terdiam. Lalu berkata pelan, aku tidak menyangka ibu akan bereaksi sejauh itu. Aku memejamkan mata. Tapi kamu membiarkannya terjadi. Aku terjepit. Ran, katanya, nada suaranya berubah defensif. Itu ibu kandungku. Dan yang diusir itu ibu kandungku, balasku tegas. Bedanya, aku berdiri di samping ibuku. Kamu tidak. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Seperti hubungan kami yang mulai retak, tanpa pernah benar-benar diperbaiki. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat, tetapi tekadku terasa lebih jelas. Aku melihat ibu masih tidur, wajahnya tampak lelah, garis-garis usia di wajahnya semakin nyata. Ada kemarahan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin di dalam dadaku. Bukan amarah membabi buta, melainkan kesadaran bahwa aku tidak bisa terus membiarkan keadaan ini menginjak-injak kami. Aku mengantar ibu sarapan, memastikan ia makan meski hanya sedikit. Lalu aku meninggalkannya sebentar untuk mengurus beberapa hal. Aku mengambil cuti dari kantor. Pertama kalinya aku melakukannya bukan karena sakit, melainkan karena hidupku sendiri sedang runtuh. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di bidang hukum. Aku tidak tahu pasti apa yang akan kulakukan, tetapi aku ingin tahu hak-hakku. Sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai anak. Di sela-sela panggilan dan pesan, pikiranku kembali pada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Sejak kapan aku menjadi tamu di rumah yang kubiayai? Sejak kapan ibuku dianggap tidak pantas hanya karena ia tua dan sederhana? Siang hari, Arga datang ke penginapan. Wajahnya tampak kusut, matanya lelah. Untuk sesaat, aku melihat bayangan pria yang dulu kucintai. Namun bayangan itu cepat memudar ketika ia membuka mulut. Kamu tidak bisa terus begini, katanya. Orang-orang akan bertanya. Aku menatapnya tajam. Biarkan mereka bertanya. Aku tidak lagi peduli pada omongan orang. Kamu harus memikirkan ibuku, lanjutnya. Aku tersenyum tipis, senyum yang bahkan tidak kurasakan. Aku sudah memikirkan ibumu bertahun-tahun, Mas.
Sekarang giliranku memikirkan ibuku. Ia tanpa hendak berkata sesuatu, tetapi urung. Keheningan di antara kami terasa tebal. Aku menyadari, di titik ini, bukan hanya ibu yang diusir dari rumah itu. Aku pun secara perlahan didorong keluar dari pernikahan yang tidak pernah benar-benar melindungiku. Malam kembali datang. Aku duduk di samping ibu yang sudah sedikit lebih tenang. Ia menatapku lama, seolah ingin memastikan sesuatu. "Kirana," katanya pelan. "Apa kamu menyesal?" Aku menggeleng mantap. "Tidak, Bu." Untuk pertama kalinya, Kirana merasa melakukan hal yang benar. Di dalam diriku, luka itu belum sembuh. Namun dari luka itulah tumbuh sesuatu yang baru. Sebuah tekad yang tidak lagi rapuh. Tekad untuk melindungi ibu, apapun risikonya. Tekad untuk berhenti mengalah demi ketenangan palsu. Tekad untuk berdiri, meski harus sendirian. Bab ini menandai perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi hanya seorang istri yang berusaha menjaga rumah tangga dengan mengorbankan harga diri. Aku adalah seorang anak yang akhirnya memilih membela perempuan yang melahirkannya. Dan aku tahu, langkah ini akan menyeretku ke konflik yang lebih besar. Namun untuk pertama kalinya, aku siap menghadapinya. Aku selalu percaya bahwa diam adalah cara paling dewasa untuk menyelesaikan masalah. Bertahun-tahun aku menelan perasaan, menundukkan kepala, dan membiarkan keadaan berjalan apa adanya. Aku yakin waktu akan melunakkan hati, bahwa kesabaran pada akhirnya akan dihargai. Namun setelah ibuku diusir tanpa sedikit pun rasa bersalah, keyakinan itu runtuh seperti bangunan rapuh yang diterpa badai. Pagi itu aku bangun dengan perasaan berbeda. Tidak ada lagi gemetar berlebihan di dadaku. Tidak ada lagi air mata yang mendesak keluar setiap kali aku mengingat wajah ibuku. Yang tersisa adalah ketenangan aneh. Dingin, namun jernih. Aku tahu, ini bukan karena aku sudah sembuh. Ini karena aku akhirnya berhenti berharap pada orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Aku menyiapkan sarapan untuk ibu di penginapan kecil itu. Ia tampak lebih tenang, meski sorot matanya masih menyimpan kelelahan yang dalam. Aku menatapnya lama, seolah ingin menghafal setiap garis di wajahnya, setiap kerutan yang tercipta bukan oleh usia semata, melainkan oleh hidup yang terlalu sering tidak adil. "Kamu mau kemana hari ini?" tanya ibu sambil mengaduk teh hangatnya. "Ada beberapa hal yang harus Kirana urus," jawabku lembut. "Ibu istirahat saja. Jangan khawatir." Ia mengangguk, tetapi aku tahu, kekhawatiran adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari napasnya. Aku meninggalkan penginapan dengan langkah mantap. Tujuanku jelas, meski hatiku masih bergetar di balik ketegasan itu. Langkah pertamaku adalah kembali ke rumah yang kemarin menutup pintunya bagi kami. Bukan untuk memohon, bukan untuk bertengkar, melainkan untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Saat aku tiba, rumah itu tampak sama seperti sebelumnya. Tenang dari luar, rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ibu mertua sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan volume agak keras. Ketika melihatku, ia menatap sekilas, lalu kembali fokus ke layar. Aku tidak menyapanya. Aku langsung menuju kamar yang selama ini kutempati bersama Arga. Aku membuka lemari, mengambil beberapa dokumen penting, pakaian kerjaku, dan barang-barang pribadi yang kubutuhkan. Tanganku bergerak cepat, efisien, tanpa keraguan. "Kamu mau apa?" Suara ibu mertua akhirnya terdengar, tajam. Aku menoleh, menatapnya dengan tenang. "Saya mengambil barang saya." "Kamu pikir bisa seenaknya?" katanya, berdiri dengan wajah menegang. Aku tersenyum tipis. Selama ini saya juga seenaknya diperlakukan. Ia terdiam, mungkin tidak menyangka aku akan menjawab dengan nada seperti itu. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan diriku. Arga pulang tidak lama kemudian. Ia terlihat terkejut melihat koper di sudut kamar. "Kamu benar-benar pergi?" tanyanya, suaranya terdengar tidak yakin. "Aku tidak pergi," jawabku pelan. "Aku hanya berhenti diperlakukan seperti tidak ada." Ia menatapku lama, seolah mencari celah untuk membantah. Namun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku menyadari sesuatu yang menyakitkan sekaligus melegakan. Ketika seseorang terlalu lama membiarkan ketidakadilan terjadi, ia akhirnya kehilangan hak untuk terkejut saat orang lain berhenti bersabar.
Hari-hari berikutnya, aku mulai mengambil langkah yang selama ini hanya kupikirkan dalam diam. Aku memisahkan rekening keuangan kami. Aku menghentikan semua pembayaran rumah tangga yang selama ini sepenuhnya kutanggung. Tagihan listrik, air, dan kebutuhan lain yang selama ini berjalan lancar mulai terasa berat bagi mereka. Aku tidak melakukannya dengan marah. Aku melakukannya dengan perhitungan. Dengan kepala dingin. Dengan kesadaran penuh bahwa aku tidak lagi berkewajiban membiayai tempat yang tidak menghormatiku dan ibuku. Reaksi mereka tidak lama datang. Arga datang menemuiku dengan wajah tegang. "Kirana, ini keterlaluan," katanya. "Kamu tahu ibu tidak bisa mengurus semua itu sendiri." Aku menatapnya, tenang. "Dan kamu tahu ibuku tidak pantas diusir seperti kemarin." "Kamu membalas dendam," tuduhnya. Aku menggeleng pelan. "Tidak. Aku hanya berhenti memberi." Kata-kata itu membuatnya terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar peranku selama ini. Betapa nyaman hidupnya karena aku memilih mengalah. Sementara itu, ibu mertua mulai menyebarkan cerita. Aku tahu dari bisik-bisik tetangga, dari tatapan sinis yang mulai kudapat ketika lewat. Aku disebut anak durhaka, istri yang tidak tahu balas budi, perempuan karir yang lupa diri. Aneh, semua itu tidak lagi melukaiku seperti dulu. Mungkin karena aku sudah terlalu lelah untuk peduli. Atau mungkin karena aku akhirnya berdiri di sisi yang benar. Ibuku sempat mengetahui kabar itu. Ia memandangku dengan wajah cemas. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa, Bu. Biarkan mereka berkata apa saja. Kita tahu kebenarannya." Namun di balik ketenanganku, aku tidak menutup mata. Aku tahu, langkah-langkah ini akan memicu konflik yang lebih besar. Arga mulai terlihat tertekan. Ibu mertuanya semakin keras, semakin menyudutkanku lewat kata-kata. Aku merasakan jarak di antara kami melebar, tidak lagi bisa dijembatani oleh kompromi kecil. Di tengah semua itu, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Kekuatan untuk berkata tidak. Kekuatan untuk menarik batas. Kekuatan untuk memilih ibuku tanpa merasa bersalah. Suatu malam, setelah memastikan ibu tertidur dengan tenang, aku duduk sendirian, menatap jendela. Lampu kota berkelip di kejauhan. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai di mana semua ini akan berakhir. Aku tidak tahu. Namun aku tahu satu hal dengan pasti. Balasan yang kulakukan mungkin terlihat dingin, terukur, bahkan kejam di mata sebagian orang. Namun di balik itu, ada seorang anak yang akhirnya berhenti membiarkan ibunya diinjak-injak demi menjaga ilusi keluarga yang harmonis. Dan jika harga dari keberanianku adalah rumah tangga yang runtuh, maka aku siap membayarnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa langkah-langkah yang kuambil dengan kepala dingin justru akan membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi rapat. Awalnya, semua yang kulakukan hanya bertujuan melindungi ibu dan diriku sendiri. Aku tidak berniat mengorek masa lalu siapapun. Namun, seperti luka lama yang disentuh tanpa sengaja, sesuatu mulai mengeluarkan bau busuk yang tak bisa lagi ditutupi. Hari-hariku berjalan dalam ritme baru. Pagi kuawali dengan memastikan ibu baik-baik saja. Aku menyewa rumah kecil yang cukup nyaman, tidak jauh dari pusat kota. Rumah itu sederhana, tetapi hangat. Tidak ada tatapan menilai, tidak ada desahan napas penuh kejengkelan setiap kali ibu melangkah. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat ibu tertawa kecil saat menyiram tanaman di halaman depan. Pemandangan itu seharusnya membuatku lega. Namun entah mengapa, hatiku justru semakin gelisah. Arga semakin sering menghubungiku. Pesannya tidak lagi bernada marah, melainkan tertekan. Ia mengeluh tentang tagihan, tentang ibunya yang jatuh sakit, tentang rumah yang kini terasa terlalu sunyi. Aku membaca semua itu tanpa segera membalas. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku tahu, simpati yang tidak disertai keadilan hanya akan menyeretku kembali ke lingkaran lama. Suatu sore, seorang perempuan datang menemuiku di kantor. Usianya sekitar 50-an, pakaiannya sederhana, wajahnya menyimpan keraguan. Resepsionis mengatakan ia bersikeras ingin bertemu denganku, menyebut namaku dengan nada yang seolah sudah sangat lama ia simpan di benaknya.
Ketika aku menemuinya di ruang tamu kantor, ia berdiri dengan gelisah. "Kamu Kirana?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, saya sendiri." "Ibu siapa?" Ia menelan ludah, lalu duduk perlahan. "Nama saya Ratmi. Saya dulu kenal ibu mertua kamu." Dadaku mengeras seketika. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku, menjaga nada suaraku tetap profesional meski jantungku berdetak lebih cepat. Perempuan itu menarik napas panjang. "Saya dengar kabar tentang ibumu. Tentang pengusiran itu." Aku terdiam. Kabar cepat sekali menyebar. Ratmi tersenyum pahit. Kisah lama juga dulu cepat menyebar. Hanya saja, tidak semua orang berani bicara. Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Ia melanjutkan ceritanya perlahan, seolah setiap kata adalah beban yang sudah lama ia pikul sendirian. Ia bercerita tentang masa muda ibu mertuaku, tentang sebuah konflik lama di kampung, tentang seorang perempuan tua yang pernah dianggap sebagai penyebab aib keluarga. Aku mendengarkan dengan kepala penuh tanda tanya. Perempuan itu, Ratmi berhenti sejenak, menatapku lurus. Karakter dan ceritanya sangat mirip dengan ibumu. Darahku seakan berhenti mengalir. "Apa maksud ibu?" Suaraku nyaris berbisik. Ratmi menunduk. "Bertahun-tahun lalu, ibu mertua kamu pernah dituduh dan dipermalukan karena sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Pelakunya tidak pernah jelas. Namun sejak saat itu, ia membenci perempuan tua yang hidup sendiri, sederhana, dan bergantung pada anaknya. Baginya, perempuan seperti itu adalah pengingat luka." Aku memejamkan mata. Potongan-potongan sikap ibu mertua mulai tersusun rapi di kepalaku. Tatapan jijiknya, kata-katanya tentang malu, ketakutannya pada omongan tetangga. "Dan Arga?" tanyaku pelan. Ratmi menghela napas. Anaknya tumbuh dalam rumah yang penuh ketakutan akan masa lalu. Ia diajari untuk diam, untuk tidak melawan, untuk melindungi ibunya dengan cara apapun. Kebenaran itu tidak serta-merta membuatku memaafkan. Namun ia mengguncang fondasi kemarahanku. Selama ini, aku melihat mereka sebagai pelaku semata. Kini, aku mulai melihat bayangan korban yang tidak pernah sembuh. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk lama di dalam mobil, menatap setir tanpa benar-benar melihat apapun. Kepalaku penuh. Hatiku bergejolak. Aku ingin marah, tetapi sebagian diriku mulai memahami. Namun memahami bukan berarti membenarkan. Ketika aku akhirnya pulang, ibu sedang menyiapkan makan malam. Ia bersenandung kecil, sesuatu yang jarang ia lakukan. Aku memeluknya dari belakang, mencium bahunya. "Ibu senang di sini?" tanyaku. Ia mengangguk. "Sangat. Terima kasih, Nak." Rasa bersalah menyelinap di dadaku. Jika aku memilih jalan yang lebih keras, apakah aku akan menyeret ibu kembali ke konflik yang lebih besar? Beberapa hari kemudian, Arga datang ke rumahku tanpa memberi kabar. Wajahnya terlihat lebih kurus, matanya cekung. Ia berdiri lama di depan pintu sebelum akhirnya aku membukanya. "Kita perlu bicara," katanya lirih. Aku mengajaknya duduk di ruang tamu. Ibu memilih masuk ke kamar tanpa banyak tanya. "Ada apa?" tanyaku. Arga menunduk. "Ibu jatuh sakit. Dokter bilang kondisinya dipicu stres berat." Aku terdiam. "Aku tahu aku salah," lanjutnya cepat. "Aku tahu aku pengecut. Tapi kamu harus tahu satu hal. Ibuku sangat takut pada perempuan seperti ibumu. Ia merasa sejarah akan terulang." "Dan solusinya adalah mengusir?" tanyaku, suaraku bergetar. Ia terdiam. Air mata menggenang di matanya. "Aku tidak tahu cara lain," katanya pelan. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari teriakan. Bukan karena aku menerimanya, melainkan karena aku melihat kebingungan seorang anak yang tidak pernah diajari cara membela kebenaran tanpa menghancurkan ibunya sendiri. Malam itu, aku tidak memberi jawaban apapun. Aku memintanya pulang. Sendirian di kamar, aku menatap langit-langit lama sekali. Di titik ini, konflik tidak lagi hitam dan putih. Ada luka lama yang menjalar ke luka baru. Ada ketakutan yang melahirkan kekejaman. Ada diam yang berubah menjadi pengkhianatan. Aku berada di tengah pusaran itu. Sejak percakapan dengan Arga malam itu,
hidupku tidak pernah kembali tenang. Ada kegelisahan yang terus menggerogoti pikiranku, seperti suara kecil yang menuntut penjelasan lebih jauh, lebih dalam, dan lebih jujur. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada ibu, pada pekerjaanku, pada rutinitas baru yang perlahan kami bangun. Namun semakin aku berusaha menutup telinga, semakin keras suara itu memanggil. Aku sadar, kebenaran yang mulai terkuak di hadapanku belumlah utuh. Apa yang diceritakan Ratmi hanyalah serpihan. Ada potongan besar yang masih tersembunyi, dan entah mengapa, hatiku mengatakan bahwa potongan itu akan menyakitkan, bukan hanya bagiku, tetapi juga bagi ibuku. Pagi itu, hujan turun pelan. Udara terasa lembab dan dingin. Ibu sedang duduk di ruang tengah, menyulam taplak meja kecil. Tangannya bergerak perlahan, penuh kehati-hatian. Aku memperhatikannya dari dapur, dadaku terasa berat. Setiap kali aku hendak membuka pembicaraan tentang masa lalu, lidahku seolah keluh. Akhirnya, aku duduk di hadapannya. "Bu," panggilku pelan. Ibu mengangkat wajahnya, tersenyum lembut. "Iya, Nak." Aku menarik napas dalam-dalam. "Ibu, pernah tinggal di kampung sebelah barat kota ini, waktu masih muda." Gerakan tangan ibu terhenti. Jarum sulamnya berhenti di udara. Senyum di wajahnya memudar perlahan. "Kamu dapat pertanyaan itu dari mana?" tanyanya, suaranya sangat pelan. Aku menelan ludah. "Ibu jawab saja dulu." Ia menunduk, menatap kain di pangkuannya. Hening membentang lama, terlalu lama. Aku hampir menyesal sudah membuka topik ini, sampai akhirnya ibu mengangguk pelan. "Pernah," jawabnya singkat. Dadaku berdebar keras. "Di sana, apa ibu pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan?" Ibu tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Senyum orang yang sudah terlalu lama berdamai dengan luka, sampai lupa rasanya mengeluh. "Sudah lama sekali, Kirana," katanya. "Ibu kira semua itu sudah selesai." Aku memegang tangan ibu, jemarinya terasa dingin. "Bu, tolong ceritakan pada Kirana. Aku perlu tahu." Ia menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Ketika ia membuka mata kembali, sorotnya tampak jauh, seolah menembus waktu. "Waktu itu, ibu masih muda," katanya perlahan. "Ibu bekerja sebagai penjahit kecil-kecilan. Hidup sederhana, tapi ibu bahagia. Sampai suatu hari, ada kejadian yang mengubah segalanya." Tanganku semakin menggenggam erat. "Ibu dituduh merusak rumah tangga orang," lanjutnya. "Padahal ibu tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi di kampung kecil, tuduhan lebih kuat dari kebenaran." Air mata menggenang di mataku. Mereka mengusir ibu. Mereka mencaci. Mereka meludah ketika ibu lewat. Seorang perempuan yang tidak punya siapa-siapa dianggap mudah dihancurkan. Suara ibu bergetar, meski wajahnya tetap tenang. Ibu pergi membawa rasa malu yang bukan milik ibu. Dadaku terasa seperti ditusuk. Potongan-potongan cerita Ratmi, sikap ibu mertua, ketakutan Arga, semuanya menyatu dalam satu garis lurus yang kejam. "Ibu mertua kamu," ibu terdiam sejenak. "Ia ada di sana waktu itu." Aku membeku. "Ia tidak menuduh secara langsung," lanjut ibu. "Tapi ia adalah salah satu orang yang memilih percaya pada kebohongan. Tatapannya waktu itu sama seperti tatapannya padaku kemarin." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Ibu tidak pernah ingin kamu tahu ini," kata ibu lembut. "Ibu tidak ingin masa lalu ibu menjadi beban hidupmu." Aku memeluknya erat, tubuhku gemetar. Di titik itu, kemarahanku runtuh, berganti dengan sesuatu yang jauh lebih berat. Empati yang pahit. Pemahaman yang menyakitkan. Namun pemahaman itu tidak menghapus kenyataan bahwa ibuku kembali disakiti oleh orang yang sama, dengan cara yang hampir serupa. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku. Aku membayangkan seorang perempuan muda yang diusir, dipermalukan, sendirian. Lalu aku membayangkan ibu mertua, dengan luka yang berbeda, ketakutan yang tidak pernah sembuh, dan cara bertahan hidup yang salah. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Arga. Ia memintaku datang ke rumah sakit. Awalnya aku ragu. Namun setelah berpikir panjang, aku tahu,
Penghindaran hanya akan menunda sesuatu yang tidak terelakkan. Di rumah sakit, aku melihat ibu mertua terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kecil dari yang kuingat. Untuk sesaat, kemarahanku goyah. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan galak yang mengusir ibuku, melainkan seorang ibu tua yang kelelahan. Ketika melihatku, matanya membesar. Ada ketakutan di sana, bukan kebencian. "Kamu datang," katanya lirih. Aku berdiri di samping ranjangnya, menjaga jarak. "Saya datang untuk mendengar," jawabku jujur. Ia terdiam lama, lalu air matanya jatuh. Tangisnya pecah, tidak terkontrol. "Aku takut," katanya di sela isak. "Aku sangat takut. Takut pada bayangan masa lalu. Takut dipermalukan lagi. Takut keluarganya hancur seperti dulu. Aku melihat ibumu, dan aku melihat diriku yang dulu," lanjutnya. "Aku tidak kuat. Aku salah. Tapi aku tidak tahu cara menghadapi ketakutan itu." Kata-kata itu mengguncang hatiku. Untuk pertama kalinya, aku melihat kejujuran yang telanjang. Namun luka yang ia sebabkan tetap nyata. "Apa ketakutan ibu memberi hak untuk melukai orang lain?" tanyaku, suaraku gemetar. Ia menunduk. "Tidak." Jawaban itu sederhana, namun berat. Aku keluar dari rumah sakit dengan langkah goyah. Dunia tidak lagi terasa hitam dan putih. Semua orang di cerita ini adalah korban, namun tidak semua korban berhak menjadi pelaku. Di titik inilah konflik mencapai puncaknya di dalam diriku. Aku dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah kuinginkan. Melanjutkan perlawanan demi keadilan ibuku, atau membuka pintu pengampunan yang mungkin akan melukai harga diriku sendiri. Aku pulang, duduk sendirian di ruang tamu, lampu sengaja kupadamkan. Hanya cahaya dari luar yang menerobos samar. Aku menatap kosong, bertanya pada diri sendiri, apa arti kemenangan jika semua orang terluka? Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya temaram dari luar jendela yang masuk, membentuk bayangan-bayangan samar di dinding. Sunyi menekan telingaku, tetapi pikiranku justru riuh, penuh pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Aku merasa seperti berdiri di persimpangan yang tidak pernah kupilih, namun harus kutentukan arahnya. Di satu sisi, ada kemarahan yang sah, luka yang nyata, dan harga diri yang hampir hancur. Di sisi lain, ada kebenaran pahit tentang masa lalu, tentang ketakutan yang diwariskan, tentang manusia-manusia yang bertahan dengan cara yang salah. Aku memejamkan mata, mengingat wajah ibu saat menceritakan masa lalunya. Cara suaranya bergetar meski ia berusaha tegar. Cara ia menyebut pengusiran itu sebagai sesuatu yang sudah lama berlalu. Padahal aku tahu, luka seperti itu tidak pernah benar-benar pergi. Aku juga mengingat wajah ibu mertua di rumah sakit. Rapuh, takut, menangis tanpa bisa menyembunyikan ketelanjangannya sebagai manusia yang terluka. Hatiku terbelah. Pagi datang tanpa membawa jawaban. Aku bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Ibu sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana. Ia tersenyum ketika melihatku, senyum yang selalu berusaha menenangkan meski dirinya sendiri belum sepenuhnya pulih. "Kamu tidak tidur nyenyak?" tanyanya. Aku menggeleng pelan. Banyak yang Kirana pikirkan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ibuku selalu tahu kapan harus diam. Namun sebelum kami mulai makan, ia memegang tanganku. "Apapun yang kamu putuskan nanti," katanya lembut, "ibu percaya kamu akan memilih dengan hati yang baik." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin berteriak bahwa aku lelah harus selalu menjadi orang baik. Bahwa aku ingin marah tanpa harus memikirkan perasaan siapapun. Namun kata-kata itu hanya berhenti di tenggorokan. Siang harinya, Arga datang lagi. Kali ini ia tidak membawa kemarahan atau keluhan. Wajahnya tampak lebih tenang, meski kelelahan masih jelas terlihat. "Ibu ingin bertemu kamu," katanya pelan. Aku terdiam. "Untuk apa?" "Untuk meminta maaf," jawabnya jujur. Bukan pembenaran. Bukan alasan. Ia hanya ingin bicara. Permintaan itu terasa seperti ujian terakhir. Aku tahu, menolak akan membuat segalanya lebih sederhana. Aku bisa menutup pintu itu rapat-rapat, melanjutkan hidupku tanpa harus menyentuh luka lama lagi.
Namun menutup pintu juga berarti membiarkan semua ini berakhir dengan kebencian yang membeku. Aku meminta waktu. Arga mengangguk, lalu pergi tanpa memaksa. Sore itu, aku berjalan sendirian di halaman rumah kecil kami. Angin berembus pelan, menggerakkan dedaunan. Aku berpikir tentang arti keadilan. Apakah keadilan selalu berarti membalas? Ataukah kadang, keadilan adalah memilih berhenti sebelum luka diwariskan pada generasi berikutnya? Aku masuk ke kamar ibu. Ia sedang melipat pakaian. "Bu," panggilku. Ia menoleh. "Iya, nak. Apa ibu mau bertemu, ibu mertua Kirana?" Tangannya terhenti. Ia menatapku lama, seolah menimbang beban pertanyaan itu. "Kalau itu penting untukmu," katanya akhirnya, "ibu bisa." Jawaban itu menghantamku lebih keras dari penolakan apapun. Betapa besar hati perempuan di hadapanku. Betapa luas ruang maaf yang ia miliki, bahkan setelah hidup memperlakukannya dengan begitu kejam. Aku memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku tahu, keputusan apapun yang kuambil nanti, aku harus melakukannya dengan keberanian, bukan dengan dendam. Pertemuan itu akhirnya terjadi 2 hari kemudian, di ruang tamu rumahku. Aku memilih tempat netral, bukan rumah sakit, bukan rumah lama yang penuh kenangan pahit. Aku ingin semua orang yang hadir berdiri di titik yang sama. Ibu mertua datang dengan langkah pelan, ditemani Arga. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya tidak lagi setajam dulu. Ketika melihat ibuku, ia berhenti sejenak, seolah ragu apakah kakinya sanggup melangkah lebih dekat. Ibuku berdiri lebih dulu. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan. Hanya sikap tenang yang membuat ruangan terasa berat. "Apa yang ingin ibu sampaikan?" tanyaku, membuka percakapan. Ibu mertua menelan ludah. Ia menatap ibuku, lalu menunduk. "Saya minta maaf," katanya, suaranya serak. "Atas semua yang saya lakukan. Atas pengusiran itu. Atas kata-kata yang tidak pantas." Hening menyelimuti ruangan. Aku menahan napas. "Saya salah," lanjutnya. "Saya membiarkan ketakutan menguasai saya. Saya melihat masa lalu di diri ibu, dan saya memilih melindungi diri dengan melukai." Ibuku tidak langsung menjawab. Ia menatap perempuan di hadapannya lama, seolah menilai kejujuran di balik kata-kata itu. "Apa ibu tahu?" kata ibuku akhirnya, suaranya lembut namun tegas, "betapa sakitnya diusir dari tempat yang kita anggap aman." Air mata ibu mertua jatuh. Ia mengangguk. "Ibu mengulang luka yang dulu ibu alami," lanjut ibuku. "Dan itu tidak benar." Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Inilah momen yang paling kutakuti sekaligus kuharapkan. "Aku tidak akan melupakan apa yang terjadi," kata ibuku kemudian. "Tapi aku memilih untuk tidak membenci." Kalimat itu jatuh pelan, namun mengguncang seluruh ruangan. Aku menatap Arga. Matanya basah. Ia akhirnya berdiri, suaranya bergetar. "Aku juga minta maaf," katanya padaku. "Aku gagal sebagai suami. Aku lebih takut pada bayangan kehilangan ibuku daripada keberanian untuk melindungi istri dan ibu mertuaku." Aku menatapnya lama. Ada cinta lama yang tersisa, tetapi juga ada retakan yang tidak bisa diabaikan. "Apa yang kamu lakukan setelah ini?" tanyaku. Ia terdiam. "Aku ingin berubah. Tapi aku tahu, perubahan tidak bisa menuntut kepercayaan kembali begitu saja." Aku mengangguk. Benar. Pertemuan itu tidak menghapus luka. Tidak pula memperbaiki segalanya secara ajaib. Namun ia membuka jalan. Jalan yang sempit, penuh kehati-hatian, tetapi nyata. Malam itu, setelah semua pergi, aku duduk kembali dalam sunyi. Hatiku terasa berat, namun tidak lagi penuh amarah. Aku tidak tahu apakah pengampunan ini adalah keputusan terbaik. Namun aku tahu, aku memilihnya bukan karena lemah, melainkan karena aku menolak menjadi bagian dari rantai luka yang terus berulang. Setelah pertemuan itu, hidup tidak serta-merta menjadi lebih ringan. Aku sempat berpikir, setelah semua kebenaran terucap dan permintaan maaf dilontarkan, napasku akan terasa lega. Nyatanya tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Ada ruang kosong yang menganga di dalam diriku, ruang yang sebelumnya diisi oleh amarah dan kini berganti dengan kelelahan yang dalam.
Aku menyadari satu hal penting. Pengampunan tidak selalu membawa ketenangan seketika. Kadang ia justru memaksa kita berhadapan dengan kenyataan yang lebih rumit, bahwa luka tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Hari-hari setelah itu berjalan canggung. Arga beberapa kali datang, selalu dengan sikap hati-hati, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi kesalahan fatal. Ia tidak lagi menuntut, tidak pula memaksa. Namun diamnya kini berbeda. Bukan diam yang menghindar, melainkan diam yang dipenuhi penyesalan. Aku melihat perubahan kecil itu, tetapi aku juga melihat jarak yang tak bisa disangkal di antara kami. Suatu sore, Arga datang membawa beberapa dokumen. Ia duduk di hadapanku, tangannya sedikit gemetar. "Aku sudah bicara dengan ibu," katanya pelan. "Ia tidak akan ikut campur lagi. Ia ingin menebus kesalahannya." Aku mengangguk tanpa banyak reaksi. Itu tanggung jawabnya sebagai manusia, bukan sebagai mertuaku. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku tahu terdengar dingin, tetapi aku tidak ingin menciptakan harapan palsu. Aku tidak ingin kembali ke posisi lama, di mana perasaanku selalu dikesampingkan demi menjaga perasaan orang lain. "Ibu juga ingin bicara lagi dengan ibumu," lanjut Arga. "Bukan sekarang. Kalau sudah siap." Aku menatapnya lurus. "Kesiapan itu bukan milik kita. Itu milik ibuku." Ia mengangguk pelan. Di sisi lain, ibuku tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ia kembali melakukan hal-hal kecil yang dulu ia sukai. Menyiram tanaman setiap pagi. Menyapu halaman dengan ritme pelan. Kadang ia duduk di teras sambil memandangi langit sore, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Namun aku tahu, ketenangan itu bukan berarti ia lupa. Ia hanya memilih menyimpan lukanya dengan cara yang tidak merusak siapapun. Suatu malam, ketika kami duduk berdua setelah makan, ibuku memandangku lama. "Kirana," katanya pelan, "kamu terlihat lelah." Aku tersenyum tipis. "Sedikit." "Kamu tidak harus memaksakan dirimu," lanjutnya. "Apapun keputusanmu tentang rumah tanggamu, ibu akan menerima." Kalimat itu kembali membuat dadaku sesak. Aku menunduk, menatap tanganku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa kembali seperti dulu. "Bu," kataku jujur. "Aku tidak membenci Mas Arga. Tapi aku juga tidak bisa melupakan bagaimana ia membiarkan ibu diusir." Ibuku mengangguk perlahan. "Tidak semua yang retak harus disatukan kembali." Kata-kata itu sederhana, namun berat. Ia tidak menyuruhku bertahan, tidak pula mendorongku pergi. Ia hanya memberiku ruang untuk memilih tanpa rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan datang ke rumah lama itu. Bukan untuk tinggal, melainkan untuk melihat dengan mataku sendiri apa yang tersisa. Rumah itu tampak lebih sepi dari yang kuingat. Tidak ada suara televisi keras. Tidak ada aroma masakan yang biasa memenuhi dapur. Ibu mertua duduk sendirian di ruang tamu, membaca buku dengan kacamata bertengger di hidungnya. Ketika melihatku, ia berdiri pelan. "Kamu datang," katanya. "Iya," jawabku singkat. Kami duduk berhadapan, dengan jarak yang masih terasa jelas. "Aku tidak meminta kamu kembali," katanya tiba-tiba. "Aku tahu aku tidak pantas." Aku terkejut, tetapi tidak menunjukkannya. "Lalu?" "Aku hanya ingin kamu tahu," lanjutnya, suaranya bergetar. "Aku menyesal. Bukan karena kehilangan bantuanmu, tapi karena aku menyakiti ibumu." Pengakuan itu tulus, dan untuk pertama kalinya, aku mempercayainya. Namun kepercayaan tidak selalu berarti rekonsiliasi. "Aku menghargai penyesalan ibu," kataku, "tapi luka itu tidak bisa disembuhkan dengan cepat." Ia mengangguk, air mata jatuh di pipinya. Aku mengerti. Aku berdiri, bersiap pergi. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. "Satu hal," kataku, "jika ibu benar-benar ingin menebus kesalahan, jangan ulangi pada siapapun. Jangan wariskan ketakutan itu lagi." Ia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ketika aku keluar dari rumah itu, aku menyadari sesuatu yang pahit sekaligus membebaskan. Rumah itu tidak lagi memanggilku pulang. Ia hanyalah bangunan dengan kenangan yang tidak ingin kuhidupi kembali. Arga menemuiku malamnya. Ia tampak gugup.
Apa kamu sudah membuat keputusan? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Ada banyak kenangan di wajah itu. Tawa yang dulu membuatku jatuh cinta. Janji-janji yang dulu kupercayai. Aku membuat keputusan. Jawabku pelan. Tapi mungkin bukan yang kamu harapkan. Ia menunduk. Aku siap mendengar. Aku butuh waktu, kataku. Waktu untuk diriku sendiri. Untuk ibuku. Aku tidak ingin kembali ke pernikahan yang membuatku harus mengorbankan harga diri. Ia mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Aku pantas mendapatkannya. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa kalah. Aku hanya merasa jujur pada diriku sendiri untuk pertama kalinya. Aku selalu mengira akhir dari sebuah kisah haruslah ditandai dengan keputusan besar yang mengguncang, tangisan yang meledak-ledak, atau kemenangan yang terasa gemilang. Namun ketika aku benar-benar sampai di titik ini, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih sederhana, sekaligus lebih sulit diterima. Akhir ternyata tidak selalu keras. Kadang ia datang pelan, dalam bentuk keikhlasan yang sunyi. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa sejuk, langit tampak cerah setelah hujan semalam. Aku duduk di teras rumah kecil kami, menyesap teh hangat sambil memandangi ibu yang sedang menyapu halaman. Gerakannya lambat, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih tenang daripada beberapa bulan lalu. Ada kedamaian di sana. Kedamaian yang tidak pernah ia rasakan di rumah lama itu. Aku memperhatikannya lama, dan untuk pertama kalinya, hatiku tidak lagi diliputi rasa bersalah. Aku tidak lagi bertanya-tanya apakah keputusanku melukai terlalu banyak orang. Aku mulai menerima bahwa menjaga diri sendiri dan orang yang kita cintai bukanlah bentuk keegoisan. Ibuku menghampiriku setelah selesai menyapu. Ia duduk di kursi seberang, menatapku dengan senyum lembut yang selalu berhasil meruntuhkan pertahananku. Kamu kelihatan lebih ringan, katanya. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena Kirana akhirnya berhenti berperang. Ibuku mengangguk pelan. Perang yang paling melelahkan memang yang terjadi di dalam hati. Kami terdiam sejenak, menikmati pagi. Lalu, dengan suara yang sangat hati-hati, ibu berkata, "Ibu dengar dari Arga, kamu ingin mengurus perpisahan secara baik-baik." Aku menatap cangkir di tanganku. "Iya, Bu." Tidak ada kejutan di wajahnya. Tidak ada pula desakan. "Kamu yakin?" tanyanya lembut. Aku mengangguk mantap. Yakin. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia lahir dari banyak malam tanpa tidur, dari luka yang ditimbang berulang kali, dari usaha memahami yang sudah kulakukan sejauh yang aku mampu. Aku memaafkan, tetapi aku tidak bisa kembali. Dan aku akhirnya berdamai dengan kenyataan itu. Beberapa hari kemudian, aku dan Arga bertemu untuk terakhir kalinya sebagai suami dan istri. Kami duduk berhadapan di sebuah ruangan yang tenang, ditemani suasana formal yang terasa asing bagi hubungan yang pernah begitu dekat. Arga tampak lebih kurus. Namun ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ketika ia menatapku, tidak ada lagi tuntutan, hanya penerimaan yang pahit. "Aku tidak akan menahannya," katanya pelan. "Aku tahu aku tidak pantas meminta kamu bertahan." Aku mengangguk. "Terima kasih karena akhirnya memahami." Ia tersenyum kecil, getir. "Aku belajar terlambat." "Keterlambatan tidak menghapus pelajaran," jawabku jujur. "Aku harap kamu benar-benar berubah. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri." Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Perpisahan itu berlangsung tanpa drama. Tidak ada teriakan. Tidak ada saling menyalahkan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya mengakui bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak disertai keberanian untuk melindungi. Ketika aku keluar dari ruangan itu, langkahku terasa ringan. Bukan karena aku tidak sedih, melainkan karena aku tidak lagi menyangkal perasaanku sendiri. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan ritme baru. Aku bekerja dengan lebih tenang. Aku pulang ke rumah yang benar-benar terasa seperti rumah. Aku dan ibu mulai menata ulang hidup kami tanpa rasa takut akan diusir, tanpa perasaan harus selalu mengecilkan diri. Suatu sore, ibu duduk di sampingku, memandangi matahari yang perlahan turun. "Ibu bangga padamu," katanya tiba-tiba. Aku menoleh, terkejut. "Karena apa, Bu?" "Karena kamu memilih menjadi anak yang berani," jawabnya.
bukan anak yang hanya patuh pada keadaan. Dadaku menghangat. Aku menyandarkan kepala di bahunya, seperti dulu ketika aku masih kecil. "Apa ibu menyesal pernah mengalah selama ini?" tanyaku pelan. Ibuku tersenyum. "Tidak. Karena dari mengalah itu, ibu membesarkanmu. Tapi ibu bersyukur kamu tidak mengulang pilihan ibu." Kalimat itu menutup lingkaran luka yang selama ini terasa tidak berujung. Aku akhirnya memahami makna keluarga yang sesungguhnya. Keluarga bukan tentang satu atap yang sama, bukan tentang status, bukan pula tentang menjaga nama baik dengan mengorbankan perasaan. Keluarga adalah tempat di mana seseorang aman untuk menjadi dirinya sendiri. Tempat di mana cinta tidak digunakan sebagai alat untuk mengendalikan. Aku kehilangan sebuah rumah tangga. Tetapi aku menemukan diriku kembali. Aku menemukan hubungan ibu dan anak yang lebih jujur. Aku menemukan kekuatan untuk berdiri tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kini, ketika aku memperkenalkan diriku, aku masih berkata, "Namaku Kirana." Namun di dalam hatiku, kalimat itu memiliki makna yang jauh lebih utuh. Aku adalah Kirana, seorang anak yang memilih ibunya, seorang perempuan yang memilih harga dirinya, dan seorang manusia yang akhirnya mengerti bahwa tidak semua yang ditinggalkan adalah kekalahan. Beberapa hal memang harus berakhir, agar kita bisa benar-benar hidup.